Halo co-friend, pada soal ini sebuah batang homogen memiliki panjang 4 meter, tiap ujung batang dikenakan gaya F sama dengan 30 Newton. Maka besar momen koppel pada batang adalah berapa? Oke, di sini kita gambarkan batangnya, kita namakan ini titik A, ini titik B ya, kemudian titik O ini berada di titik pusat massa dari batangnya itu ya, karena ini homogen berarti di tengah-tengah. Nah, perhatikan bahwa agar menghasilkan momen koppel dengan nilai tertentu, maka tentu saja arah dari gaya yang bekerja pada ujungnya ini harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan torsi ya, yang masing-masing torsi yang dihasilkan oleh gaya ini harus searah ya, seperti itu. Karena itu di sini FA-nya ini arahnya misalkan ini ke atas, maka FB-nya di sini ini arahnya harus ke bawah ya, seperti itu. Dengan begini berarti kan nanti torsi yang dihasilkan oleh FA ini berusaha memutar batangnya searah jarum jam. Begitu juga sama untuk torsi yang dihasilkan oleh FB ini berusaha memutar batangnya searah jarum jam ya, sehingga menghasilkan torsi yang searah, yaitu sama-sama searah jarum jam. Kemudian titik O di sini di titik pusat massanya atau di tengah-tengah, maka jarak dari A ke O ini adalah setengah dari panjangnya, setengah dari 4 yaitu 2 meter, ini dari B ke O juga sama yaitu 2 meter. Oke, besar gaya yang di sini ini adalah FA, yaitu sama dengan besar gaya yang di sini ya, yaitu FB, yaitu sama dengan F, diketahui yaitu 30 Newton. Kita namakan besar momen koppelnya itu adalah M. Oke, jadi sebenarnya momen koppel ini bisa dianggap sebagai sigma torsi atau resultan momen gaya dengan porosnya ini di titik O ya, di titik pusat massanya ya, maka dapat dituliskan M sama dengan sigma torsi di titik O. Nah, karena di sini kan ada dua torsi ya, maka nanti di sini sigma torsi di titik O atau resultan momen gaya di titik O itu adalah torsi yang berasal dari FA yaitu torsi A ditambah torsi yang berasal dari FB yaitu torsi B. Nah, sebenarnya di sini untuk torsi ini tandanya bisa plus bisa minus. Untuk menentukan tanda plus minusnya caranya begini, kita sepakati dulu di awal, misalkan torsi yang berusaha memutar batangnya searah jarum jam dikasih tanda positif, yang berlawanan arah jarum jam dikasih tanda negatif. Nah, torsi yang dihasilkan oleh FA ini kan berusaha memutar batangnya searah jarum jam, maka dikasih tanda positif. Kemudian begitu juga sama untuk torsi yang dihasilkan oleh FB ini berusaha memutar batangnya searah jarum jam, maka dikasih tanda positif ya, seperti itu. Kemudian torsi atau momen gaya itu merupakan perkalian antara gaya dan lengan gaya yang saling tegak lurus. Jadi torsi A itu adalah FA ya, gaya FA itu sendiri dikali dengan lengan gayanya atau jarak dari FA ini bekerja ke poros ya, dari A ke O, yaitu kita namakan lengan gayanya adalah RA ya, seperti itu. Kemudian torsi yang dihasilkan oleh FB yaitu torsi B itu adalah FB dikali dengan lengan gayanya yaitu RB. Kemudian kita masukkan FA-nya yaitu 30 dan RA-nya dari A ke O yaitu 2 ya. Kemudian di sini FB-nya yaitu sama 30 dan RB-nya jarak dari FB ke O ini juga 2. Setelah dihitung hasilnya itu adalah positif 120 Newton meter. Nah, di sini tanda positif yang kita dapatkan sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Kalau positif berarti pada akhirnya di sini batangnya ini akan berputar arahnya searah jarum jam. Jadi ternyata besar momen koppelnya itu adalah 120 Newton meter. Di opsi jawabannya itu adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.